saya mengkhawatirkan Anies hanya menjadi permainan partai-partai politik saja dan akhirnya tidak ada partai politik yang mau mencalonkan Anies. Sepertinya dia sudah memutuskan dalam tanda kutip untuk maju pilkada DKI. Sayangnya, unfortunately dia tidak mau dari jalur independen karena kesempatan itu sudah habis. Hanya Dharma Pongrekun yang bisa lolos melalui jalur independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, jadas, bunyinya beda ya. Ya sobat RH sekalian, minum dulu ya. Kita bicara tentang Pilkada DKI. Nah, Pilkada DKI ini terus terang saja ya, saya mengkhawatirkan Anies hanya menjadi permainan partai-partai politik saja. Dan akhirnya tidak ada partai politik yang mau mencalonkan Anies. Bagi saya ya baik-baik saja. Jadi calon baik ya, tidak jadi calon dan mau memimpin perubahan ya di jalur society ya baik-baik saja. Tapi kita akan lihat ya, karena saya tahu bahwa tidak banyak orang punya stamina yang kuat untuk menjadi pengikut, baik menjadi pemimpin maupun mengikuti pemimpin perubahan ketika tidak memiliki jabatan dan memegang anggaran kekuasaan ya. Dan ini ada berita yang, karena saya merasa mood Anies ya, sepertinya dia sudah memutuskan dalam tanda kutip untuk maju pilkada DKI. Sayangnya unfortunately dia tidak mau dari jalur independen karena kesempatan itu sudah habis. Hanya Dharma Pongrekun yang bisa lolos melalui jalur independen. Yang kedua adalah meski Anies menunjukkan minat untuk maju melalui partai politik, sepertinya yang agak clear baru Nasdem. Tapi Nasdem reserve wakilnya pasti dari kader dia. Gak jalan gara-gara 20%, kecuali ada pihak yang mengajukan judicial review penghapusan ambang batas 20%. Nah, itu baru bisa. Dan ini menurut saya masuk akal ya. Masa pilkada pakai ambang batas segala? Apa tujuannya ambang batas kecuali untuk membatasi calon ya? Dibilang mengenai keseimbangan politik, bullshit. Anies baik-baik saja tanpa partai politik di DKI ya. Jadi nggak masuk akal itu kalau mengatakan untuk keseimbangan politik. Ahok dulu tanpa partai politik baik-baik aja ya. Nah, karena itu menurut saya tidak ada relevansinya persentase 20% di dalam pilkada ya. Oke. Nanti akan kita lihat ya apakah ada keinginan partai ini, karena bolak-balik PKS sepertinya tidak menunjukkan minat. Entah nanti the last time ya. Coba kita bacakan dari kompas.com. Saat PKB dan PKS hanya jadikan Anies ban serep pada pilkada Jakarta ... 3 kali ya. Jakarta, kompas.com, ambisi Anies Baswedan untuk kembali berkuasa di Jakarta semakin kuat. Gelagatnya tak lagi malu-malu seperti saat baru kalah dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 beberapa pekan lalu. Meski demikian, sampai saat ini baru satu parpol yang secara terbuka memprioritaskan Anies untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Sejumlah parpol lainnya masih sebatas melirik Anies sebagai ban serep.
Anies pertimbangkan serius maju di Jakarta. Sikap terbuka Anies terlihat saat bertemu dengan masyarakat Jakarta yang tergabung dalam jaringan rakyat miskin kota. Di acara itu Anies mengaku ditawarkan oleh beberapa partai politik maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam pemilihan kepala daerah. Dia tak spesifik menyebut parpol yang dimaksud, tapi mengaku sudah mendapat tawaran untuk dicalonkan. Nah, jadi tadi disampaikan pernyataan dukungan kami. Saya ngomong sama Bapak Ibu, memang saya mendapatkan undangan dari parpol-parpol, ditawarkan, diminta untuk dicalonkan jadi gubernur. Saat ini saya sedang mempertimbangkan apakah kembali atau tidak, ujar Anies. Ya, jadi kalau dia mempertimbangkan itu artinya dia udah mulai tergoda ya. Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu bahkan menanyakan ke masyarakat yang berkumpul, apakah dia harus kembali memimpin Jakarta atau tidak. Kami sedang pertimbangkan ya, serius nimbang, kembali apa enggak ya, kembali ke Jakarta, tanya Anies. Kita masih butuh Pak Anies, jawab warga lagi. Itulah yang sedang dipertimbangkan, ucap Anies. Sulit dapat tiket. Namun perjalanan Anies untuk maju dalam Pilkada Jakarta diprediksi akan sama sulitnya saat ia hendak menjadi calon presiden. Sebab Anies bukanlah orang partai yang menjadi prioritas diusung dalam kontestasi pilkada. Meskipun Anies dikenal memiliki basis massa yang besar dari modal kepemimpinannya selama 5 tahun di Jakarta, namun bukan jadi jaminan untuk diusung oleh partai politik. Saya melihat tidak mudah Anies hari ini untuk maju karena kita tahu dulu partai-partai pendukung dan pengusung Anies itu sudah berpisah masing-masing, kata pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Ujang menyebutkan partai yang dulunya mengusung dan mendukung Anies sebagai gubernur DKI 2017-2022 sudah lama berpencar. Itu udah kita tahu ya. Gerindra sebagai pengusung saat itu dipastikan tak akan mengusung Anies kembali karena ketum Gerindra Prabowo Subianto adalah rival Anies dalam Pilpres 2024. Begitu juga PKS yang secara terang meminta Anies tak maju dalam Pilkada Jakarta dan memastikan mendukung kadernya menjadi cagup DKJ. PKS juga DKI daerah khusus Jakarta ya. Saya masih menyebutnya DKI karena belum pindah. PKS juga membackup dan loyalis Anies ketika Pilkada dan Pilpres, sekarang mengusung kadernya sendiri, ucapnya. Ujang menyebutkan hanya satu ketua umum partai yang berucap akan mendukung, yakni Ketum Partai Nasdem Surya Paloh ya, yang cepat-cepat melipir ketika sudah ada hasil KPU. Namun ucapan Surya Paloh bisa jadi hanya gimik politik yang belum tentu terrealisasi secara nyata. Apalagi diminta Prabowo jangan usulkan, wah kawan. PDIP juga belum tentu karena sejatinya PDIP juga kelihatannya walau membuka pendaftaran tentu akan memprioritaskan kadernya sendiri, tutur Ujang. Ini tantangan terberat bagi Anies mencari partai agar memenuhi persyaratan 20% itu. Ini yang sebenarnya agak berat, sambung dia. Ya karena itu judicial review dong 20%. Langkah Anies menjadi gubernur Jakarta dinilai sangat berbeda dengan Pilkada DKI 2017. Ujang menyebutkan saat itu Anies sangat dibantu oleh Yusuf Kala yang masih menjabat sebagai wakil presiden ke-12 RI. Kalau dulu 2017 dibantu oleh Pak JK. JK masih jadi wapres dan bisa lobi sana-sini dan sebagainya untuk mendapatkan tiket bagi Anies. Sekarang sulit untuk mendapatkan backup kursi itu, tuturnya. Kesempatan terakhir yang bisa dicoba Anies adalah mampu meyakinkan partai politik untuk mengusungnya kembali sebagai gubernur Jakarta. Jadi ban serep PKS dan PKB. Pembacaan Ujang terkait Anies selaras dengan sikap dua partai koalisi perubahan yang dulunya mengusung Anies sebagai capres, PKS dan Partai Kebangkitan Bangsa. Kedua partai ini dengan gamblang menempatkan Anies sebagai ban serep dalam perhelatan Pilkada Jakarta 2024. Jubir PKS Muhammad Khalid mengatakan harapan DPP PKS jelas, menginginkan Anies tak maju dan bisa mendukung kader yang mereka siapkan. Meski nama kader maju belum disebut, PKS sangat berharap Anies bisa menjadi juru kampanye agar partai berwarna orange ini bisa berkuasa penuh di Jakarta setelah menjadi partai pemenang DPRD DKJ. DKI kalau saya masih ya. Kami tetap berharap Pak Anies akan tetap dukung kader PKS sebagai calon gubernur DKJ jika misalnya nanti yang jadi maju kader PKS bukan beliau, kata Khalid. Khalid menyebut peluang Anies untuk diusung PKS dalam Pilkada Jakarta tetap terbuka, tapi opsi tersebut adalah pilihan akhir untuk merespons dinamika politik ke depan. PKB juga demikian, nama Anies adalah skenario terbuka yang tidak dipilih menjadi prioritas utama.
Sebab nama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia adalah prioritas utama yang akan diusung PKB. Yang jelas sampai hari ini kita masih punya calon kandidat yaitu Ida Fauzia, kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB Saiful Huda Selasa. Sejauh ini hanya Nasdem yang menjadikan Anies prioritas untuk maju dalam Pilkada Jakarta seperti yang diungkapkan Ketua DPP Nasdem Willy Aditya. Dikadalin lagi ya. Tapi nama Anies tidak sendiri, Nasdem juga membuka peluang dua kadernya yaitu Ahmad Saroni dan Wibi Andrino maju dalam perhelatan Pilkada Jakarta 2024. Ya, prioritas Mas Anies, top priority yang kedua ada Ahmad Saroni, ada Wibi Andrino. Habis itu yang lain-lain kita lihat nanti, kata Willy. Oke. Minum dulu ya. Ini sepertinya ya itulah politik ya. Politik itu ya begitulah. Oke, sobat era sekalian, ini hal yang tidak menguntungkan bagi Anies ya. Idealnya sih dia didukung oleh PKS dan PDIP untuk menegaskan sikap oposisi, kan begitu. Tapi kalau akhirnya harus dengan Nasdem lagi, waduh ya. Saya tidak tahu ya apakah kemudian akan ada dukungan yang sama seperti relawan mendukung Pilpres. Ya, mungkin sebagian besar masih tetap akan mendukung karena mereka adalah seorang yang tidak mungkin tidak berkompetisi. Jadi mereka adalah orang yang selalu ingin ada kompetisi ya. Tapi masalahnya adalah Nasdem saja tidak cukup, kecuali tadi ada yang mengajukan judicial review ya. Nah kalau Nasdem serius ya dia ajukan judicial review, tetapi kan keseriusan itu nggak tahu kita ya. Karena kalau dia memang ngotot ya judicial review, jadi masing-masing partai politik bisa mengajukan gitu ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Halal, oke. Udahlah ngapain sih nyalonin begitu baik, lebih terhormat ya. Jangan, tidak boleh, oke. Lebih bagus Pak Anies jangan maju jadi Pilkada DKI nanti karena Pak Anies sudah selesai tugasnya menjadi Gubernur DKI beberapa tahun yang lalu yang menghasilkan beberapa prestasi gemilang yang diakui dunia. Kalau sampai 3 calon atau lebih kemungkinan besar Pak Anies tidak kebagian partai pendukung Bang. Dan lebih tepat dan cocoknya sekarang Pak Anies jadi oposisi demi perjuangan perubahan untuk negara yang sedang tidak baik-baik saja ya. Kemudian ada yang bilang waspada akun cloningan Nini Dekok. Nini Dekok ini siapa sih ya? Kenapa Pak Anies nggak bikin partai saja ya, tanda tanya. Kalau kataku si Anies cocoknya jadi oke, ini Rizky Ridho ya. Kemudian Assalamualaikum Bang Refli, idealnya Pak Anies lebih bisa mandiri dan baiknya tidak usah ikut Pilgub Jakarta. Apalagi kalau masih diusung Partai Nasdem. Duh, sebaiknya nggak usah aja Bang. Ya kecuali Anies tadi tidak mau, tidak bisa kalau tidak berkuasa, berat juga ya. Kemudian yang benar aja rugi dong ya kan. Kemudian Bang RH lebih pantas di pemerintahan ya. Tetap jadi tokoh bangsa saja ya. Soal pantas dan pantas itu tergantung sikap ya. Kalau saya bersikap tidak mengendorse pemerintahan sekarang ya saya harus konsisten, itu aja ya. Jadi there is no point of return. Gak ada lagi titik untuk balik ya. Pokoknya ya apapun ya kita tolak jabatan. Karena pertama kasihan yang sudah mendukung Prabowo Subianto ya. Tentu mereka berharap ada jabatan. Tetapi kalau tidak ya kasihan. Buat apa mereka mendukung tapi kemudian tidak mendapatkan bagian dari kabinet. Oh itu kabinet presidensial. Nah kalau Anda bicara presidensial ya silahkan ya. Oposisi pure apa ya. Of viewers ya. Jangan di-ban ya. Refli ini demokrasi.
Rizky Ridho ya. Ya tidak perlu di-ban, tetapi Anda harus membuat sesuatu yang tidak merendahkan orang lain, dalam pengertian misalnya, kenapa nggak Anda panggil Pak Refli atau Bro Refli? Kenapa Anda harus mengatakan Fli Refli ya kan? Sebagai contoh, saya sih nggak tersinggung. Tapi kan itu kan nggak perlu. Kedua, cobalah substantif ya. Kalau tidak setuju nggak apa-apa. Tapi misalnya komentar-komentar yang nggak penting ya kan? Itu jadi nggak ada masalah kalau Anda tidak setuju. Saya tidak setuju dengan Anies, tapi tidak perlu membuat kata-kata hal-hal yang menurut saya misalnya ya yang nggak penting lah ya. Kalau nggak penting saya nggak tolerir, karena gini, karena Anda mengganggu yang lainnya tidak memberikan feedback yang positif terhadap tema kita, tapi akhirnya cuma sibuk untuk menanggapi olok-olokan Anda ya. Oke ya. Begitu ya Rizky Ridho, saya tidak tahu apakah nama asli atau enggak ya. Kalau berat bikin partai, kenapa enggak masuk partai? Bagaimana mau masuk partai ya? Ya, saya kira Anies rugi masuk partai karena tidak ada partai yang benar menurut saya. Partai pragmatis semua. PKS pun hampir pragmatis, sekjennya mau ngasih karpet merah lah kepada Prabowo dan lain sebagainya. Itu saja sobat era sekalian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti sih kita ambil satu lagi video yang terkait dengan kunjungan ke luar kota. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.